Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Gustifon Fatah dengan teman saya Farhan Firmansyah. Langsung saja kami akan mempresentasikan yaitu perdagangan internasional. Perdagangan bebas merupakan suatu varian tersendiri dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional diartikan sebagai kegiatan transaksi barang dan jasa yang dilakukan pelaku ekonomi antar negara. Adapun perdagangan bebas merupakan perdagangan internasional tanpa adanya hambatan masuk seperti tarif, kuota, biaya impor, biaya ekspor, dumping, dan sebagainya. Perdagangan bebas bisa memberikan dampak baik dan buruk terhadap perkembangan bisnis di suatu negara. Adapun keuntungan dari perdagangan bebas, yang pertama ada memenuhi kebutuhan suatu negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Dan selanjutnya adalah kerugian perdagangan bebas. Menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Yang ketiga ada mengurangi pendapatan negara. Dan dalam perspektif makroekonomi Islam, Naf'an mengemukakan bahwa secara umum Islam memandang perdagangan internasional sebagai berikut. Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan internasional melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam dalam hal ini khalifah bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah. Membiarkannya tanpa adanya kontrol dan intervensi negara sama dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, imam itu adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kedua, seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat diperniagakan ke negara lain. Meski demikian, ekspor komoditas tertentu dapat dilarang oleh khalifah jika menurut ijtihadnya bisa memberikan doror bagi negara Islam. Misalnya ekspor senjata atau bahan-bahan yang bisa memperkuat persenjataan negara luar, seperti uranium dan lain-lain. Sebab komoditas semacam ini bisa memperkuat negara luar untuk melakukan perlawanan kepada negara Islam. Yang ketiga, hukum perdagangan internasional dalam Islam disandarkan kepada kewarganegaraan pedagang atau pemilik barang, bukan pada asal barang. Jika pemilik barang warga negara Islam, baik muslim maupun kafir dhimmi, maka yang dia impor tidak boleh dikenakan cukai. Namun, jika barang yang masuk ke wilayah negara Islam adalah milik warga negara asing, maka warga negara tersebut dikenakan cukai sebesar nilai yang dikenakan negara asing tersebut terhadap warga negara Islam atau sesuai kesepakatan perjanjian antara negara Islam dengan negara asing tersebut. Selanjutnya adalah ada alasan internasionalisasi. Perdagangan bebas dan globalisasi sebenarnya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perdagangan bebas berangkat dari apa yang dinamakan dengan hambatan perdagangan, sedangkan globalisasi merupakan konsekuensi dari adanya kemudahan teknologi, informasi, dan komunikasi massa yang dampaknya meluas pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perdagangan bebas diperlukan dengan asumsi bahwa dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah atau negara, perekonomian akan bergerak maju dengan sendirinya. Deregulasi modal, tenaga kerja, dan pasar komoditi diasumsikan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ekonomi suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara lainnya. Kegiatan penghubungnya ialah transaksi berjalan berupa ekspor dan impor barang, serta transaksi modal berupa arus modal masuk dan arus modal keluar, sebagaimana yang dicatat dalam neraca pembayaran suatu negara. Realitas yang terjadi bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas mendorong semakin dinamisnya transaksi berjalan dan transaksi modal. Hal tersebut tentunya akan berimbas pada variabel-variabel makroekonomi yang terjadi, khususnya terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat yang terjadi di 5 pasar makroekonomi, yakni pasar barang, pasar uang, pasar modal, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan dan penawaran agregat tentu berimplikasi langsung terhadap harga dan keseimbangan simultan yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dari Saudara Gustifan tentang teori penanaman modal asing. Penanaman modal asing atau PMA merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli, total, atau mengakuisisi perusahaan penanaman modal di Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing atau PMA. Penanaman modal asing dalam undang-undang ini yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik menggunakan modal asing seutuhnya maupun yang bekerja sama dengan penanaman modal dalam negeri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Ya, yang berikutnya ada teori dari Alan M. Rugman tahun 1981 yang menyatakan bahwa penanaman modal asing atau PMA atau Foreign Direct Investment FDI dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Dalam kepustakaan mengenai teori perusahaan multinasional, variabel lingkungan seringkali disebut sebagai keunggulan spesifik negara atau SKN atau spesifik lokasi. KSN adalah variabel yang mempengaruhi bangsa secara keseluruhan. Ya, yang berikutnya ada pasar internasional. Saya akan membahas dulu tentang pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka menyalurkan ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Berikutnya ada pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membuat dan menjual produk di beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasaran dan menjadi lebih terlibat dalam lingkup pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Ya, yang berikutnya ada penerapan harga.
Harga merupakan alat evaluasi dan komunikasi dalam pasar internasional. Menetapkan harga yang tepat merupakan kunci kesuksesan dan kegagalan. Bahkan ketika pemasar internasional memproduksi produk yang tepat, mempromosikannya dengan benar, dan membangun jalur distribusi yang layak, upaya tersebut akan gagal bila ia menetapkan harga yang salah. Sebuah penawaran harga seharusnya mencerminkan baik kualitas maupun nilai produk yang dipersepsikan konsumen. Dari semua hal yang harus dihadapi oleh pemasar internasional, penetapan harga merupakan salah satu yang paling sulit. Hal ini menjadi lebih rumit ketika perusahaan menjual produk pada pelanggan di berbagai negara yang berbeda, baik ekspor maupun mengelola operasi luar negeri. Tanggung jawab manajer adalah menetapkan dan mengendalikan harga aktual produk di pasar yang berbeda dengan berbagai variabel yang berbeda pula, mulai dari perbedaan tarif, biaya, sikap, persaingan, fluktuasi mata uang, serta metode penetapan harga. Ya, yang selanjutnya ada kenaikan harga. Kenaikan harga adalah masalah rumit yang seringkali terjadi di dalam dunia ekonomi dan tidak dapat disangsikan lagi. Kenaikan harga membawa pengaruh bagi setiap elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya, tak terkecuali bagi produsen. Selanjutnya ada biaya ekspor. Keuntungan berlebih memang terjadi di berbagai pasar internasional, tapi umumnya penyebab adanya perbedaan harga antara negara pengekspor dan negara pengimpor disebut sebagai istilah kenaikan harga, yang merupakan biaya tambahan yang muncul akibat mengekspor produk dari negara yang satu ke negara yang lain. Lebih spesifik lagi, istilah tersebut berkaitan dengan situasi ketika harga yang meningkat karena biaya pengiriman, asuransi, pengepakan atau packing, tarif, saluran distribusi yang lebih panjang, margin perantara yang lebih tinggi, pajak khusus, biaya administrasi, serta fluktuasi nilai tukar. Mayoritas biaya-biaya tersebut meningkat sebagai akibat langsung dari perpindahan barang melewati batas negara, dan seringkali kenaikan harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga di pasar domestik. Selanjutnya ada biaya, pajak, tarif, dan administrasi. Pajak mencakup tarif, dan tarif mempengaruhi harga untuk konsumen akhir. Hal ini sering dihadapi oleh para pedagang internasional. Dalam kebanyakan kasus, konsumen mampu mengatasi keduanya, namun kadang-kadang konsumen diuntungkan ketika penjualan produk perusahaan manufaktur ke negara-negara asing mengurangi pendapatan bersihnya agar dapat memasuki
pasar negeri. Setelah tarik ulur, pajak dan tarif harus dipertimbangkan oleh para pembisnis internasional. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenal sebagai barang beli dari negara lain dan masuk ke dalam negeri. Sebagai tambahan, pajak maupun tarif, sebuah varian biaya administrasi dihubungkan secara langsung pada sebuah produk ekspor dan impor. Lisensi ekspor dan impor, dokumen lain, serta pengaturan fisik untuk membawa produk ini dari pelabuhan tempatnya masuk ke lokasi pembeli berarti timbulnya tambahan biaya. Walaupun biaya tersebut relatif kecil, tetapi mereka menambahkan biaya ekspor secara keseluruhan. Selanjutnya ada inflasi. Di negara-negara dengan kenaikan tingkat inflasi yang cepat atau memiliki variasi nilai tukar yang tinggi, maka harga jauh lebih harus terkait dengan biaya produk yang terjual dan biaya untuk mengganti jenis barang produksi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama atau terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu ke waktu sebelumnya dan berlaku di mana-mana dan dalam rentan waktu yang cukup lama. Penyebaran inflasi ke seluruh dunia terjadi oleh adanya mekanisme perdagangan keuangan yang saling berkaitan antara negara-negara di dunia. Ya, yang terakhir ada deflasi. Dalam keuangan modern, deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satunya cara menanggulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Deflasi menghasilkan penurunan harga terus-menerus dan menciptakan hasil yang positif bagi konsumen. Kesimpulannya adalah perdagangan internasional diartikan sebagai kegiatan transaksi barang dan jasa yang dilakukan pelaku ekonomi antar negara. Perdagangan bebas bisa memberikan dampak baik dan buruk terhadap perkembangan bisnis di suatu negara. Perdagangan bebas dan globalisasi sebenarnya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perdagangan bebas berangkat dari apa yang dinamakan dengan hambatan perdagangan, sedangkan globalisasi merupakan konsekuensi dari adanya kemudahan teknologi, informasi, dan komunikasi massa
yang dampaknya meluas dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Deregulasi modal, tenaga kerja, dan pasar komoditi diasumsikan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.